diajarkan oleh baginda Rasulullah, tapi ia berkaitan dengan intipati risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Quran, di mana dijelaskan di dalam kitab Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwallazi ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu di atas muka bumi dan mengimarahkan bumi ini dengan manusia. Dan demikian, pengimarahan bumi itu wasilahnya dengan kelahiran. Oleh sebab yang demikian, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bumi ini untuk diimarahkan oleh manusia dengan kelahiran. Oleh sebab itu, kelahiran mempunyai hubung kait yang rapat dengan intipati risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kelahiran ini dengan bentuk hebah, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hebah kepada sesiapa yang dikehendaki anak perempuan, dan Allah juga memberi hebah kepada sesiapa yang dikehendaki anak laki-laki. Kesemua ini adalah ada hubung kait dengan iradah, kehendak daripada Allah ke atas bumi ketika diciptakan untuk dihuni oleh manusia. Oleh sebab yang demikian, kelahiran setiap manusia di atas muka bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelahiran itu dalam bentuk bersih dan suci, walaupun dilahirkan daripada kedua orang tua yang tidak beriman. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni suci, sehingga kesucian bayi ini menjadi sebab kebaikan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terkadang bala itu diangkat oleh Allah karena adanya bayi yang tidak berdosa. Terkadang wabah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena adanya orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan. Sehingga keberadaan kelahiran anak-anak ini menjadi sebab terangkatnya bala dan bencana. Laula, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula syuyukhur ruk'a wa atfalur rudha' wa hayawanur rutta' lasallallahu alaikumul adzab. Atau kama qala, kalau bukan oleh karena adanya orang-orang tua yang ahli ibadah, kalau bukan oleh karena adanya bayi-bayi yang masih menyusui, yakni mereka yang tidak berdosa dan masih suci, dan kalau bukan oleh karena binatang yang digembalakan, maka Allah akan turunkan kepada kamu azab daripada Allah, yakni karena adanya ramai manusia bermaksiat kepada Allah di atas muka bumi ini, yang layak untuk mendapatkan azab namun tidak diturunkan azab, disebabkan oleh karena salah satunya adalah oleh karena bayi-bayi yang tidak berdosa, sehingga mereka manusia yang berdosa ini mendapat keberkatan dengan tidak diazab langsung oleh Allah karena mereka yang tidak berdosa. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum 'ala ba'd, kalau bukan oleh karena manusia ini saling memberikan manfaat satu dengan yang lain, akan hancur bumi. Akan tetapi keseimbangan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala peluang kepada mereka yang berdosa untuk insaf dan kembali kepada Allah. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah akan menyegerakan hukumannya kepada mereka orang-orang yang melakukan maksiat, maka di atas muka bumi ini tak ada lagi makhluk yang melada, yakni akan dihukum dengan sehancur-hancurnya. Akan tetapi rahmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak diturunkan hukuman kepada mereka yang berdosa, untuk mereka insaf dan kembali kepada jalan yang benar. Maka dengan demikian kita memahami bahwasanya di dalam meraihkan atau mengadakan majelis akikah seperti ini adalah meraihkan lubbus syariah, hakikat daripada syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab yang demikian, di dalam menyikapi acara-acara seperti ini, ianya bukan hanya sekedar majelis sahaja dan kita bersurai, akan tetapi ia memiliki kesinambungan dalam tanggung jawab hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadahnya, melalui tarbiyah kepada ahli keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli.
sebaik-baik kamu adalah yang terbaik kepada ahli keluarganya, aku adalah orang yang paling yang terbaik ke atas ahli keluarga aku. Di antara contoh terbaiknya Nabi SAW mendidik kepada ahli keluarganya, kepada anaknya, kepada cucunya adalah mendidik mereka dengan akhlak yang baik, mendidik mereka dengan dikayakan dengan ilmu. Dengan dua ini adalah merupakan hak kepada anak terhadap orang tua untuk diberikan sebelum menafkah makanannya, minumannya, dan lain pakaiannya, rumahnya. Yang terutama sekali adalah hakul abna fit tarbiyah wa ta'lim, yakni hak anak untuk dididik, untuk diajar, untuk dihiasi dengan akhlak yang baik. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad SAW menceritakan anak itu kalau dilahirkan maka dikumandangkan azan. Apa tujuannya? Anak bukan paham pun juga apa yang diperdengarkan pada telinganya. Syiar supaya anak ini menjadi tanggung jawab kepada orang tuanya, seperti mana azan itu adalah seruan untuk salat, supaya orang tuanya juga menjaga, memerhati kepada anak pada pertumbuhannya untuk menjadi orang yang mendirikan salat. Bukankah itu juga yang diminta oleh salah seorang nabi dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbi ij'alni min qulmas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang mendirikan salat, bukan aku seorang dia, wa min dzurriyyati, dzurriyyah aku juga. Bahada bahagian daripada adab dan akhlak dan tarbiyah daripada orang tua terhadap anak. Lalu diiqamahkan di telinga kiri, lalu dilakukan akikahnya. Untuk apa dilakukan akikah? Untuk terhadap anak, bagi anak yang menjadi sunnah kepada orang tuanya, agar supaya ini menunjukkan bakti orang tua kepada anak sebelum dituntut bakti anak kepada orang tua. Kebanyakan orang masih menuntut baktinya anak kepada orang tua. Seharusnya berpikir seharusnya dikedepankan bakti orang tua dulu kepada anak, untuk anak berbakti kepada orang tua. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum, yakni berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, niscaya akan berbakti kepada kamu anak-anak kamu. Al-birru salaf, yakni bakti ini menjadi satu hutang. yakni kalau kita bakti kepada orang tua, anak kita akan bakti pada kita. Sebaliknya pun juga sama. Kalau orang tidak berbakti kepada orang tuanya, tunggu anaknya macam mana menyikapi kepada orang tuanya. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita berbakti kepada kita, dan kita sebagai orang tua berbakti kepada anak. Sebab yang demikian di dalam di dalam sirah Sadal Alawiyin, mendidik kepada anak-anak mereka daripada kecil lagi, seperti mana diperdengarkan tadi, dibawa kepada orang-orang yang saleh untuk dimintakan doa. Dan acara seperti ini bahagian daripada menginginkan keberkatan dari Allah untuk anak yang kita raikan akikahnya pada hari ini. Olehada ketika didatangkan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar, ayahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, dibawa anaknya Syekh Abu Bakar kepada Al-Habib Ahmad Syahabuddin bin Al-Bin Syahab. Katanya, ya Habib, anak punya anak ini, dia doakan supaya jadi orang yang baik, dia ada lemah ingatannya katanya. Kata Imam Syahabuddin mengatakan, kamu jangan khawatir kepada anak kamu ini, dia akan menjadi orang yang besar nanti suatu hari. Hakala mereka para salaf membiasakan membawa anak-anak mereka untuk hadir majlis dan dimintakan doa. Paling tidak pun dapat barakatul majlis, dapat barakah orang-orang yang dilihat dan dipandang oleh mereka. Oleh hadza mereka dididik kala al-imam dua orang adik-beradik daripada Al bin Yahya, saya ingat, atau Al bin Tahir, ketika dibawa oleh ayahnya dan seorang tua membawa anaknya dan melihat kepada dua orang, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dan juga Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir. Ketika membawa anaknya, kemudian ditanya kepada anaknya, kamu tahu siapa orang ini? Hadza fulan, hadza fulan, katanya. Ini kamu tahu siapa orang ini? Katanya, ini fulan, ini Abdullah bin Husain, ini Tahir bin Husain. Katanya, dicubit anaknya oleh orang tuanya, walaupun memang namanya betul Abdullah bin Husain dan Tahir bin Husain. Kemudian ayahnya mengatakan, ini adalah
orang yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. yakni diajarkan oleh orang tuanya terhadap anaknya mengenali orang-orang ini bukan hanya nama saja, tapi akhlaknya, kedudukannya, macam mana muamalahnya dengan Al-Quranul Karim, sehingga ketika diperkenalkan oleh orang tua kepada anaknya bukan hanya sekedar nama, tapi juga nilai-nilai Quran yang ada kepada seorang tersebut, sehingga anak itu melihat kepada seseorang terfikirkan ini adalah orang yang praktis Al-Quran, ini orang yang praktis sunnah Nabi SAW, sehingga anak itu tertanam dalam hatinya kecintaan kepada orang-orang yang sedemikian. Zaman ini sangat mencabar, zaman ini begitu agresif, berbagai macam elemen dan faktor untuk mempengaruhi cara berpikir anak kita, dan realiti, kenyataan, fakta ada di hadapan kita. Anak-anak kita terdedah dengan game yang selalu main setiap hari. Anak-anak kita terdedah dengan YouTube, dengan berbagai macam acara yang ada di situ. Anak-anak kita terdedah dengan lakonan-lakonan yang semakin hari apa yang akan ditayangkan melalui media sosial ini tidak mendidik kepada anak-anak kita, bahkan merosakkan cara mereka berpikir, baik pada cara pakaian, baik pada cara perbualan dan kata-kata. Coba perhati bagaimana anak-anak kecil berbicara pada hari ini dengan kata-kata yang tidak dilihat nilai sopan dan etika pada perkataan mereka. Dan bagaimana anak-anak berhadapan dengan orang lebih tua. Kalau dahulu di zaman Nabi SAW, kalau ada dalam satu majlis ada orang yang dewasa dan senior, anak-anak yang lebih muda itu segan untuk melangkahi dan hormat kepada orang yang lebih tua, sehingga satu hari baginda Rasulullah tanya kepada sahabat, katanya ada satu pokok yang pokok ini perumpamaannya sama dengan orang beriman. Maksudnya ada pokok yang dimanfaatkan pada segala aspeknya, akarnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, semuanya bermanfaat. Seperti mana orang beriman ini pada segala perbuatannya ada manfaat. Kemudian Nabi tanya, pokok apa itu? Sahabat tak ada yang jawab. Dalam majelis ada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab tahu jawabannya, yaitu pokok korma, tapi dia tak jawab. Apa pasal tak jawab? Segan dengan orang yang lebih senior, dengan ada orang tua segan nak jawab. Maka dia balik ke rumah. Akhirnya Nabi beritahu lah kalau pokok itu adalah pokok korma. Balik ke rumah dia cerita kepada ayahnya, kalau oleh ayahku tadi masa Nabi tanya, aku tahu jawabannya yaitu korma, tapi aku tak jawab karena segan dengan orang yang lebih tua. Di hadapan beliau ada ayahnya, ada di situ kubar sahabat, ada di situ, jadi hormat dan respect kepada mereka. Kata Sayyidina Umar mengatakan, wahai anakku, kalau kamu jawab di hadapan Rasulullah, lebih aku senangi dan aku gembira daripada dunia dan seisinya ini. Yani karena seorang tua mahu anaknya itu dilihat pandai, orang tua memberikan galakan kepada anaknya untuk mendapatkan. Nabi tanya, kemudian kalau dijawab dan betul jawabannya, kan ahsan, paling tidak begitu dikatakan oleh Rasulullah sudah, karena itu doa daripada orang yang seperti baginda Rasulullah yang doanya adalah cukup istimewa. Wahakada adab yang ada kepada mereka para sahabat yang menghormati kepada yang lebih tua dan yang lebih tua sayang kepada yang lebih muda, sebagaimana tadi disampaikan. Maka dalam hal ini mendidik kepada anak-anak di zaman sekarang, bagaimana kita punya anak-anak dalam pakaian yang dipakai oleh anak-anak. Bukankah kita zaman sekarang ini berbagai macam fitnah laki-laki yang berpakaian perempuan dan juga sebaliknya, dan cara berpikir apa warna yang disukai oleh anak-anak kita, gerakan bagaimana anak-anak kita dalam bergerak. Kalau anak kita laki-laki, biarlah dia pakai pakaian yang sesuai dengan laki-laki. Kalau anak kita perempuan, didik sebagai seorang perempuan yang lemah lembut dalam tutur kata. Ya subhanallah, anak-anak ini kalau yang baik yang remaja atau yang kalau coba di luar jumpa dengan kawan-kawannya atau di tempat-tempat yang formal, bahasanya itu bahasa yang sopan,
bahasanya bahasa yang beradab, ya kan, balik rumah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Macam mana kita boleh jadikan keluarga ini, kalau di luar boleh sopan, tapi di dalam kita saling bercakar satu dengan yang lainnya. Ada perlu kepada ketua keluarga untuk menjaga rumah tangga dengan sopan santun, hubungan antara adik-beradik, anak dengan orang tua dan seterusnya, dididik dengan akhlak al-karimah. Alimu awladakum thalatha khisal, ajarkan kepada anak kamu 3 perkara: cinta Nabi kamu, cinta ahli keluarganya, dan juga tilawatul Quran, cinta Nabi, memahami sirah dan penghayatan daripada kehidupan Nabi. Ahli keluarga Nabi menceritakan biografi orang-orang yang mulia daripada ahli keluarga Nabi, daripada sahabat Nabi, daripada para salihin. Oleh sebab itu manhaj As-Sadal Alawiyin di dalam mendidik anak-anak mereka adalah dengan didik dengan kisah dan cerita. Oleh hadza dibacakan dalam rauhah, dalam majlis-majlis mereka, diceritakan fulan bin fulan begini, fulan bin fulan begini dan begini, fulan bin fulan begini dan begini. Yani sehingga anak itu terdidik dengan ma'rifatul aba, mengetahui asalafnya daripada nilai-nilai murninya, akhlaknya, sejarahnya, kehidupannya, bahwa mereka ibadahnya, ilmunya, dan anak tumbuh dewasa dalam hal yang sedemikian. Kita kalau tidak mendidik anak-anak kita dengan seperti ini, dia akan terdidik dengan benda yang lain yang kita dapat nak kawal pun juga untuk mempengaruhi anak-anak kita. Walihada di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh dzurriyyahnya dalam keadaan iman, maka kami kumpulkan zuriyah yang di bawah dengan tuknya yang di atas. Walaupun amalan si zuriyah yang di bawah itu tak sama dengan amalan tuknya yang di atas, dikumpulkan juga oleh Allah tanpa dikurangkan darjatnya tuk yang di atas. Apa sebabnya dikumpulkan? yakni untuk memberitahukan kehidupan itu akan bahagia, baik itu di dunia dan juga di surga, adalah kalau kehidupan itu bersama dengan keluarga. Ini rumah tangga, imma surga wa imma neraka. Tergantung kita nak jadikan apa ini rumah. Nak dijadikan surga, walihada kenapa di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Dialah Allah yang menjadikan rumah untuk kamu sebagai sakan. Kenapa rumah itu dinamakan oleh Allah sakan? Diambil daripada kata sakinah, supaya orang masuk rumah itu sakinah, ada tenang, ada keharmonian, ada ceria. Masuk dalam rumah ada seronok, masuk rumah lapang dada. Sebahagian orang nak masuk rumah anak-anak pergi pusing dulu, tunggu di tengah malam baru balik. Pasal apa? Nak masuk rumah 1001 masalah dalam rumah. Perlu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah nasib seorang kecuali orang itu mahu berusaha untuk merubah. Perubahan itu datang daripada Allah, tapi usahanya daripada kita. Kalau kita tunggu Allah rubah-rubah, kita tak mau berubah, macam mana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tak akan merubah nasib seseorang hatta yughayyiru, sehingga orang itu sendiri mahu untuk berubah, ambil usaha, Allah akan bantu. Walihada rumah tangga baginda Rasulullah SAW tidak sunyi daripada perselisihan, tapi perselisihan yang tidak menginap atau tidak berpanjangan sampai sekian lama. Selisih hari ini settlekan hari ini, tak ada rumah tangga, tak ada perselisihan. Tetapi tidak sampai perselisihan jadi membeku sampai hilangnya kasih sayang dan keharmonian dalam kehidupan rumah tangga. Walladzina amanu wa tabi'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Wahakala dijadikan kenikmatan syurga hidup berkeluarga, hidup bersama-sama dengan keluarganya di akhirat, di syurga, karena ianya bahagian daripada nikmat kehidupan berkeluarga yang penuh dengan kebahagiaan, baik itu dunia dan juga di akhirat. Oleh sebab mereka dalam majlis yang penuh dengan barakah ini, sama-sama kita menghayati daripada sunnah dan syiar
yang diajarkan oleh Nabi SAW, sunnatul aqiqah, yang ianya adalah tuntutan kepada orang tua untuk berbakti kepada anak sebelum menuntut anak untuk berbakti kepada orang tua. Didik anak dengan akhlak, khususnya zaman sekarang ini. Didik anak dengan diperhati dengan siapa dia berkawan dan dia bersahabat. Manjalas janas, orang yang bersahabat dengan sesiapa pun akan menjiwai perangai dan kerenah etika sahabatnya itu sendiri. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Kita punya anak-anak hari ini dididik di rumah dah elok, baik, habis semua mengaji, baca ratib, dan masuk sekolah, balik sekolah ada kalimat tumbuk keluar. Bila kita ajarkan kepada kita punya anak-anak kalimat tumbuk tuh, dah balik daripada sekolah dah macam-macam kalimat yang didapat oleh kita punya anak-anak. Pergaulan di luar tidak membantu, tidak mendidik di luar. Di rumah ini benteng terakhir untuk kita punya anak-anak, dididik oleh orang tuanya. Jangan pula anak-anak di luar terdidik baik, di rumah pula dia tahu tumbuk begaduhnya ayah dengan ibu di hadapan anak sehingga membawa kesan kepada anak. Berapa ramai anak yang terkesan dengan orang tuanya karena tidak tahu menunjukkan sikap sopan di hadapan anaknya. Pakaian orang tua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di dalam Al-Quran dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak yang belum baligh itu kalau ingin masuk bilik orang tuanya, di 3 waktu anak belum baligh itu kena ketuk pintu, kena bagi tahu. Ini anak belum baligh diajar untuk masuk bilik orang tuanya, meminta izin hatta belum baligh. Yang belum baligh umurnya berapa? Mungkin 5 tahun, mungkin 6 tahun, mungkin 7 tahun. Ya kan, dididik cara masuk bilik orang tuanya. Apa sebab orang tua mendidik kepada anaknya kalau masuk bilik orang tuanya kena minta izin? Agar supaya anak tidak melihat keadaan orang tua yang tidak elok dilihat oleh anak di 3 waktu, sebelum subuh, kemudian masa tengah hari, dan selepas isya. Karena time ini time orang sedang rehat tidur, mungkin terangkat dia punya kain pelekan sehingga anak nampak keadaan yang tak elok pada orang tua. Kalau ini diajarkan dalam Quran, ini anak belum baligh loh yang disuruh minta izin. Kalau sudah baligh, setiap saat nak masuk bilik orang tuanya karena minta izin. Hari ini tidak, ramai orang tuanya sendiri, la subuh wala isya wala zuhur, 24 sa'ah pakaiannya di dalam rumah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana nak mendidik kepada anaknya? Sehingga antara laki dengan perempuan, pakaian si anak perempuan dalam rumah di atas lutut, pakaian anak perempuan dalam rumah ada tahu pakaian you can see, aurat terdedah, ada akhi, ada muhrim, belah itu muhrim, tidak ada qudwah yang patut diikuti untuk kita berpakaian dalam rumah. Faham dong? Walilah hasal masyakil. Bagaimana anak akan kenal kepada akhlak? Keluar dari rumahnya, belajarkan majelis ta'lim, hadir majelis ilmu sunnah, diajarkan akhlak. Balik ke rumahnya orang tuanya tak ajarkan. Orang tuanya secara praktikal tunjuk akhlak yang tak baik kepada anaknya. Walihada perlulah orang tua itu menjadi contoh pertama kepada anak sebelum anak itu mencontohi orang lain. Di rumah menjadi benteng yang mendidik anak-anak sebelum anak-anak dididik di tempat yang lain. Maka dalam majelis yang penuh dengan barakah ini kita mengharapkan semoga dalam syiar aqiqah yang disunnahkan oleh Nabi SAW, kehadiran para habaib, kehadiran para asatidah, kehadiran para duat yang menyampaikan nasihatnya sebentar tadi menjadi sebab keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang dipohonkan oleh mereka untuk anaknya Sayyid Ashraf, cucunya Sayyid Yasin bin Yahya. Semoga anak yang dirayakan akikahnya pada siapa namanya Sayyid Yasin? Sayyid Ahmad bin Sayyid Ashraf Al-Qadri, insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah lil Sayyid Ashraf fil mawhub wa syakar al-wahib wa ballagha shudduhu wa rizqta birrahu insyaallah bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman ya rabbal alamin. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang hadir bersama dengan kita diberikan sehat wal afiat, diberikan panjang umur oleh Allah, sebab turunnya rahmah dan hidayah dari Allah, dan sebab diangkatnya bala dan juga musibah yang turun, dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala
memberkati sentiasa hari-hari kita sehingga setiap hari diberi rahmah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, pagi ini cuti kita hadir majlis rahmah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Esok kalau kita ada majlis satu lagi rahmah dikasih juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lusa pun begitu sehingga umurnya menjadi barakah bagi orang tersebut setiap hari mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada orang-orang tua kita dalam kesehatan tubuh badannya, keimanannya, keyakinannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan barakah kepada Sayyid Ashraf, kepada ahli keluarganya, kepada anak-anaknya, diberkati pekerjaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rezeki yang halal yang barakah insyaallah, menjadikan rumah ini bahagian daripada rumah yang penuh dengan sakinah insyaallah. Rumah-rumah kita juga masuk rumah lapang dada, masuk rumah seronok balik rumah, masuk rumah penuh dengan keceriaan dan senyuman ya rabbal alamin. Dan Allah jaga zuriyah kita insyaallah ya rabbal alamin, dan Allah jaga kita untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan orang-orang yang diberikan kesehatan dan digunakan kesehatan untuk ketaatan ya rabbal alamin. Diberkati Sayyid Yasin bin Yahya dan juga semua keturunannya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan ridha ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.